Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur. Dengan luas 3.293,34 km persegi, kabupaten ini menempati urutan ketiga dalam hal luas wilayah. Topografi Kabupaten Jember terbilang lengkap, meliputi daerah pantai dan laut, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pegunungan. Dengan luas wilayah dan topografi yang komplit tersebut, di kabupaten ini masih banyak kampung-kampung terpencil, bahkan kampung-kampung yang berada di area hutan. Di salah satu sudut ujung selatan Jember terdapat sebuah kampung terpencil dan tersembunyi di balik hutan dan gunung, serta dibatasi langsung oleh Laut Selatan. Kampung ini bernama Kampung Bande Alit. Letaknya berada di pinggiran hutan Taman Nasional Meru Betiri dan hanya berjarak 4 km dari pantai Bande Alit. Meskipun lokasinya terpencil, kampung ini termasuk kampung yang ramai dan padat penduduk, dengan jumlah penghuninya sekitar 250 kepala keluarga. Selain letaknya yang terpencil dan tersembunyi, Kampung Bande Alit ini menyimpan cerita-cerita unik dan mistis yang berkembang di masyarakat dari mulut ke mulut. Cerita yang berkembang di masyarakat yaitu adanya manusia berukuran mini atau disebut manusia kerdil yang muncul di sekitar perkampungan. Antara percaya atau tidak, beberapa warga di Kampung Bande Alit ini mengaku pernah melihat manusia kerdil di sekitar muara sungai pantai Bande Alit. Pembicaraan manusia kerdil ini bahkan pernah diberitakan oleh media-media nasional. Namun demikian, keberadaan manusia kerdil yang menghuni hutan Taman Nasional Meru Betiri masih menjadi misteri. Karena menurut keterangan warga, manusia kerdil atau yang biasa disebut siwil tidak bisa diprediksi kemunculannya dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Nah, pada video kali ini admin mencoba mengunjungi Kampung Bande Alit ini untuk melihat suasana dan kondisi masyarakatnya serta mencari tahu tentang keberadaan manusia kerdil penghuni Taman Nasional Meru Betiri. Halo Sobat Ngeluyur, ketemu lagi dengan saya Kang Ngeluyur. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Jember, tepatnya di Taman Nasional Meru Betiri, Sobat Ngeluyur. Nah, pada video kali ini kita akan menuju ke sebuah padukuhan atau sebuah dusun, atau juga bisa disebut dengan sebuah kampung yang ada di dalam hutan atau Taman Nasional Meru Betiri, Sobat Ngeluyur, yaitu Kampung Bande Alit atau Dusun Bande Alit. Nah, kampungnya berada di sebelah situ, Sobat Ngeluyur. Nah, dulunya kampung ini atau dusun ini merupakan daerah paling terpencil yang ada di Kabupaten Jember. Karena untuk menuju ke kampung ini dahulu harus melalui jalan tanah berbatu atau yang disebut dengan jalan makadam. Batunya itu besar-besar, Sobat Ngeluyur. Sejauh 15 km, Sobat Ngeluyur. Sungguh sangat menguras tenaga dan butuh kendaraan yang fit, yang prima, Sobat Ngeluyur. Kalau kendaraannya nanggung-nanggung otomatis dijamin mogok di tengah jalan ini, Sobat Ngeluyur, karena jalannya makadam. Nah, ini jalannya seperti ini di depan ini, Sobat Ngeluyur. Nah, tapi sekarang sudah dibangun atau diaspal jalannya sejauh mungkin kira-kira ya 10 kilometeran lah dibangun, Sobat Ngeluyur. Nah, tinggal 5 km lagi yang belum diaspal, Sobat Ngeluyur. Nah, ini aspal terakhir berada di depan saya ini, Sobat Ngeluyur. Nah, ini aspal terakhir Bande Alit ini, Sobat Ngeluyur. Ini yang ke arah pulang, yang ke arah mana? Ke arah Curah Nongko atau Andong Rejo situ, Sobat Ngeluyur, di balai desanya. Nah, yang arah sebaliknya itu ke arah pantai Bande Alit. Nah, perkampungan yang akan kita tuju melewati jalan ini mungkin sejauh 500 sampai 1 kilo lah, Sobat Ngeluyur. Nah, ini banyak orang-orang wisata di sini, Sobat Ngeluyur. Sudah masuk mobil ini. Nah, ini seperti ini, Sobat Ngeluyur, kondisinya. Ini sudah aspal full dari pintu masuk sampai di sini, mungkin sejauh 10 km ini, Sobat Ngeluyur, kira-kira. Nah, ini ancar-ancarnya itu aspal terakhir di sini. Tikungan sungai ini sungai apa ini ya? Ini di sini sungainya. Nah, ini area perkebunan karet ini ada sungai dan di situ, Sobat Ngeluyur, itu sudah aspal terakhir di situ.
Nah, oke Sobat Ngeluyur, langsung saja kita meluncur menuju ke perkampungan Bande Alit di tengah-tengah perkampungan yang berada di tengah-tengah Meru Betiri, Taman Nasional Meru Betiri. Markidal, mari kita budal. Inilah kampung Bande Alit itu, Sobat Ngeluyur. Kampung ini secara administratif berada di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember. Ada sekitar 250 kepala keluarga di kampung ini, yang hampir semua warganya bekerja di bidang perkebunan, yaitu sebagai penyedap getah karet dan petani kopi dari PT Bande Alit. Kampung ini sudah lama ada bersamaan dengan keberadaan pabrik pengolahan karet PT Bande Alit, yang lokasi pabriknya berada di pintu masuk kampung. Keberadaannya bahkan lebih lama dari Taman Nasional Meru Betiri itu sendiri. Menurut informasi dari berbagai sumber, status Taman Nasional Meru Betiri baru ditetapkan pada tahun 1997. Sebelum itu, dari tahun 1972, hutan Meru Betiri ini berstatus sebagai Suaka Marga Satwa untuk harimau Jawa oleh Kementerian Pertanian dengan luas 58.000 hektar.
Lebih lama lagi, selama tahun 1931 sampai 1938, kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan kawasan hutan lindung yang dikelola berdasarkan hukum pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan Bande Alit sendiri memiliki luas sekitar 1000 hektar, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Meru Betiri. Perkebunan ini merupakan salah satu dari 2 perkebunan yang berada di Taman Nasional Meru Betiri. Perkebunan yang lain adalah Perkebunan Sukamade. Total luas kedua perkebunan tersebut adalah 2115 hektar. Tanaman yang dibudidayakan di perkebunan Bande Alit berupa tanaman karet, kopi, dan kelapa. Hampir semua warga kampung Bande Alit bekerja sebagai penyadap getah karet dan petani kopi milik perkebunan tersebut. Rumah-rumah warga yang ada di kampung Bande Alit ini juga hak milik dari perkebunan. Kalau desanya masuk desa apa sini, Bu? Ya. Desanya desa apa sih? Desa Bande Alit. Oh. Kalau Andong Rejo. Andong Rejo. Oh, dusunnya mungkin Bande Alit. Ya, Bande Alit, Andong Rejo gitu. Yang mana ini yang kasih saus kecap? Semuanya sih. Si saus kecapnya enak. Yang pedas. Katanya dulu ada itu, Bu. Manusia kerdil itu di sini dulu. Cerita apa sih Will apa gitu namanya? Dulu. Iya, pernah dengar, Mbak dulu. Dawan lah saya. Oh, sampai asli sini? Bukan asli situ Bang. Itu Bondo. Oh, pendatang. Oh. Iya, ada rasa soto deh, tapi udah di sini pinggir laut sana. Di laut katanya Bu ya. Oh. Dari lahan sini enggak. Berarti rame ceritanya dulu Bu ya. Iya. Manusia kerdil gitu ya. Kayak apa ya orangnya katanya Bu? Enggak tahu juga saya. Apa Saya orang- meskipun orang sini enggak tahu. Tidak pernah kelihatan. Enggak pernah. Oh, Orang yang kelihatan orang pelaut itu. yang sering kelihatan ya. Ya. Hmm. Enggak tahu masukin. Mungkin tinggalnya di dalam hutan itu Bu ya. Ya. Tapi nyari ikan ke laut gitu Bu ya. Mungkin orang enggak tahu, saya enggak tahu juga. Kalau cuma dengar ceritanya itu. Ya. Iya, iya. Nah, Sobat Ngeluyur, kali ini kita sudah sampai di Kampung Bande Alit, kampung yang berada di ujung Taman Nasional Meru Betiri. Nah, kampungnya ini cukup padat Sobat Ngeluyur, padat penduduk di sini, banyak rumah. Mungkin sekitar berapa ya? 100 lebih rumah di sini Sobat Ngeluyur. Ramai sekali. Padahal lokasinya terpencil di balik gunung apa itu di sebelah utara itu. Yang jelas di Taman Nasional Meru Betiri. Nah, sekarang ini kita sudah berada di tengah-tengah perkampungannya. Ini kampung ini cukup lengkap fasilitasnya Sobat Ngeluyur. Ada sekolah, ada juga posyandu, dan mungkin puskesmas juga ada ya di sini. Nah, ini namanya Kampung Bande Alit, masuk desa Andong Rejo Sobat Ngeluyur. Dan jalan depan ini adalah jalan menuju ke Pantai Bande Alit. Kita terus ke arah barat. Ini ke arah Pantai Bande Alit Sobat Ngeluyur. Mungkin kira-kira sekitar 4 km lagi dengan jalan tanah berbatu Sobat Ngeluyur. Aspal terakhirnya tadi di depan situ Sobat Ngeluyur. Ini sudah aspal juga di sini. Tapi dari aspal ini mungkin kira-kira 100 meter ini sudah ganti jalan makadam lagi Sobat Ngeluyur. Nah, setelah lagi kita akan berkeliling di perkampungan ini Sobat Ngeluyur, melihat suasana dan kondisi Kampung Bande Alit ini. Ini ada sebuah masjid di sini, Masjid Al-Falah, yang kemungkinan ini adalah masjid terbesar yang ada di kampung ini, yang digunakan untuk ibadah sholat Jumat, sholat Id, dan sholat-sholat yang lain, ibadah yang lain Sobat Ngeluyur. Kegiatan keagamaan di situ Sobat Ngeluyur. Nah, ini tadi masuknya dari situ Sobat Ngeluyur, dari arah utara mungkin itu. Nah, sebelum pintu masuk itu ada, setelah pintu masuk itu ada pabrik pengolahan karet sepertinya, pabrik karet di situ, pabrik Bande Alit, yang menurut informasi itu adalah milik swasta ya, sudah ada sejak zaman penjajahan dulu katanya, sebelum Taman Nasional ini ditetapkan. Nah, ini seperti ini kondisinya Sobat Ngeluyur. Nah, rumah-rumahnya
sangat sederhana, kebanyakan dari kayu, karena memang ini tanah milik dari perkebunan, jadi tidak boleh mungkin ya dibangun rumah permanen sobat gitu. Nah, seperti ini rumah-rumah kayu sobat, karena daerah sini juga melimpah kayu, jadi mudah sekali membangun rumah dari kayu sobat. Ini ada sebuah SDN Andong Rejo 3. Nih, di sini sobat ini lengkap sekali ini SD. Bahkan ada SMP-nya, nggak tahu di sebelah mana ya. Sekali lagi kita cari informasi. Nah ini SDN Andong Rejo 3 sobat ngeliur. Nah ini SDN-nya di sini. Nah ini ada papan petunjuk lagi. Nah, mungkin SD-nya ini ngumpul jadi satu ya, satu lokasi dengan SMP-nya ini. Nah betul sobat ngeliur. Nah ini ada SMP Negeri 3 Tempurjo. Ternyata lokasi SD dan SMP-nya itu ada di satu lokasi. Nah, ini bersebelahan ini SMP Negeri 3 Tempurjo dan SDN 3 Andong Rejo. Nah ini SMP-nya. Nah di sini lokasi SMP-nya. Jadi tidak perlu keluar warga sini, tidak perlu repot-repot harus keluar. Mungkin kalau mau melanjutkan ke tingkat atas harus keluar sobat. Ini SMP 3 Tempurjo. Dan ini sudah jalannya berganti makadam sobat ngeliur. Ini terus ini jalan makadam sampai pantai ini sobat ngeliur. Mungkin sejauh 4 km lagi di situ berupa jalan seperti ini. Dan di sebelah situ juga ada rumah-rumah lagi, itu ada perkampungan lagi di mendekati pantai di situ sobat ngeliur. Jadi kita lanjutkan ke pantai mungkin kalau ada waktu ya ke situ sobat ngeliur. Ini sudah tidak ada rumah di situ, area kebun karet. Kita kembali lagi ke area perkampungan warga sobat ngeliur. Meskipun berada di lokasi yang terpencil jauh dari kota, fasilitas di Kampung Bande Alit ini lumayan lengkap. Ada sebuah sekolah dasar dan SMP negeri dan juga ada taman kanak-kanak. Untuk fasilitas kesehatan sejauh admin amati hanya ada sebuah posyandu. Fasilitas lain seperti listrik, masyarakat di sini menggunakan sumber listrik tenaga surya yang dikelola secara komunal. Sumber listrik tenaga surya ini merupakan bantuan dari pemerintah yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Letak panel surya dan perangkat pendukungnya berada di belakang SDN Andong Rejo 3. Ada 4 panel surya dan sebuah bangunan yang berisi alat penyimpan listrik di lokasi tersebut. Meskipun sudah ada listrik tenaga surya, beberapa masyarakat masih ada yang menggunakan diesel untuk jaga-jaga jika listrik dari tenaga surya mengalami trouble. Karena menurut pengakuan warga, semakin lama kemampuan listrik tenaga surya tersebut semakin berkurang. Kabar baiknya, sekarang ini akan segera dimulai pemasangan listrik dari PLN, yang diperkirakan bulan Agustus ini listrik dari PLN tersebut sudah menyala. Memang ketika admin dalam perjalanan menuju ke Kampung Bande Alit, terlihat tiang-tiang listrik PLN berjejer di pinggiran jalan. Meskipun lokasinya terpencil, Kampung Bande Alit ini menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Di ujung kampung ini terdapat sebuah wisata pantai tersembunyi, yaitu Pantai Bande Alit. Sejak lama Pantai Bande Alit ini dikenal memiliki keeksotisan tersendiri. Lautnya yang menjorok ke daratan, dikelilingi oleh perbukitan di kanan kirinya, ditambah kondisi pantainya yang masih alami. Memang pantai ini jarang dikunjungi oleh para wisatawan karena lokasinya yang tersembunyi dan akses jalannya yang sulit. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau datang ke pantai ini.
Sejak akses jalan diaspal di tahun 2024 kemarin, perlahan tapi pasti mulai banyak orang-orang berdatangan ke pantai Bande Alit. Meskipun aspal terakhir hanya sampai sepanjang 10 km dan masih tersisa 5 km lagi sampai pantai, jika pengaspalan ini dilanjutkan, otomatis akan semakin banyak orang-orang yang berkunjung ke pantai ini. Selain menyimpan potensi alam yang luar biasa, Kampung Bande Alit atau Taman Nasional Meru Betiri juga menyimpan cerita mistis, yaitu tentang keberadaan manusia kerdil yang dikenal dengan Siwil. Siwil adalah manusia kecil yang menyerupai manusia normal tetapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih mungil. Dalam bahasa Jawa, Siwil artinya orang kecil. Ukuran telapak kaki mereka hanya sekitar 9,2 cm panjangnya dan 2 cm lebarnya, dengan jempol yang hanya sepanjang 1 cm. Mereka juga memiliki rambut gimbal yang panjangnya sampai sebahu dan kulit hitam. Keunikan mereka bukan hanya pada ukuran tubuhnya, tetapi juga pada kenyataannya bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat mereka. Tapi dulu kan cek aksesnya itu Pak, masih makadam Pak ya dulu ya, dari sampai di pintu masuk situ Pak. Iya. Wah, kalau dulu di sini, siapa yang nggak suka ke sini Pak? Dulu ini rumah satu ini kadang-kadang ada isinya orang dua. Orang dua Pak ya. Kurang rumahnya dulu. Saking banyaknya orangnya Pak ya. Di dapuran. Ya hampir semuanya kerja di perusahaan itu Pak. Iya. Apanya ada karet tuh? Karet, kopi, kelapa. Di sini ada itunya tuh, ada pengolahannya nih. Dan Ada. apa tempat penyimpanan saja di sini? Iya. Enggak. Yang ngolah di sini langsung kalau sudah jadinya langsung dikirim ke Jember. Oh, pengolahan karetnya. Pak. Iya. Iya, kan milik swasta ini Pak ya. Iya. Berarti kalau listrik memang dari surya itu Pak ya, dari tenaga surya yang besar itu Pak ya. Dulu pakai dari diesel, dari mesin, dari perusahaan. Dari perusahaan. Dulu Pak ya. Tapi sekarang sudah bangkrut. Itu kok ada tiang-tiang di pinggir-pinggir jalan tadi Pak? Apa mau dipasang Pak? Ya, itu Pak. Apa? PLN. Iya. Mau ke sini tuh Pak ya? Iya. masuk ke sini. Oh, alhamdulillah ya. Mungkin tahun ini sudah nyala Pak ya, mungkin kalau selesai ya. Iya, tahunnya ini sekarang ini ya. Oh iya, dulu saya masih kecil tuh dengar cerita ya. Ada manusia kerdil gitu katanya Pak. Apa nak siwil itu? Itu bukan di sini, oh di mana Pak? Meru. Di tengah hutan situ. Iya. Iya, Pak. Sudah Riki. Oh memang Kemarin ya. pernah lihat orang sini Pak dulu. Iya, Ada yang lihat gitu. Pak, kurang duluan. Monggo Pak. Iya Pak. Orang kecil ada, cuma kan nggak pernah Kelihatan di dalam hutan Pak ya. Ya. Kalau saya lihat tuh orang dari apa ya, burung. Bukan bangsa gaib, bukan Pak ya, bukan makhluk gaib Pak ya. Berarti bisa ngilang Pak ya. Iya. Di tengah-tengah hutan Meru Betiri sini Pak ya. Iya, Siwil namanya. Saya dengar ceritanya orang tua itu, Bande Alit gitu. Orang besar di sini ada. Orang besar maksudnya? Orangnya besar, cuma kakinya ada sudah meter. Kakinya. Ini dah. Gunung ini Iya. pernah darung cari burung kayak. Pas Jumat manis jam 11 ini. Iya. Lewat. Suaranya dar. Kayak raksasa gitu Pak ya. Terus sampai ke kan pesisiran. Rambus.
Apa orang beneran apa orang-orangan Pak ya? Anak ini, anak lagi. Jejaknya Jejaknya anak ini besar. Pak ya. Kan pas anak itu nengan itu. Ya, berarti orang beneran Pak itu kalau ada jejaknya tuh ya. Banyak yang melihat. Banyak yang melihat Pak ya. Orang besar. Itu pernah orang lo tadi itu pernah diam itu. Dinampakkan itu Pak ya. Tidak, dia kan lari itu orangnya. Takut Pak ya. Iya. Di mana Pak? Di hutan sini Pak? Ini hutan sebenarnya Pak? Iya, hutan ya. Langsung ke hutan itu. Ke laut? Iya, ke laut. Tapi tidak pernah ke kampung Pak ya? Nah, aneh itu. Cuma pakai ularnya sudah besar-besar. Ularnya Pak ya? Berarti lengkap Pak ya? Ada manusia kerdil, ada manusia besar sini Pak ya? Cuma kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Cuma yang lihat itu yang siapa ya, orang anak itu cuma terakat-terakat itu. Oh. Yang banyak dia lihat-lihat. Kan ada di taman orang terakat-terakat. Lokasinya ada Pak ya? Apa Pak kok pas orang ke situ nyari apa? Dia cari ilmu. Cari sikap Pak ya? Ya, di sini kan cuma kalau orang yang bisa ngelak terus ya kebanyakan binatang. Pernah kan? Nah Sobat Ngeluyur, ternyata banyak cerita di kampung ini Sobat Ngeluyur. Cerita yang berkembang di masyarakat. Yang dulu saya tahu itu manusia kerdil atau biasa disebut dengan siwil itu sebagainya. Dan ada juga ternyata itu manusia raksasa katanya seperti di Taman Nasional. Ya cuma orang-orang tertentu yang bisa melihat itu Sobat Ngeluyur. Tidak semua orang menurut informasi dari warga di lokasinya itu di dalam hutan di balik gunung itu Sobat Ngeluyur. Nah di depan itu. Nah, Sobat Ngeluyur, ternyata meskipun lokasinya terpencil di sini, banyak orang warga di sini memiliki kendaraan roda 4, Sobat Ngeluyur. Nah, ini seperti rumah di depan saya ini ada mobil ini terparkir di depan rumah, dan di sini juga ada tadi sudah keluar kayaknya. Nah, ini. Nah, di depan ini juga ada Sobat Ngeluyur. Juga ada manusia kan? Apa? Kendaraan roda 4. Artinya masyarakat di sini ya ekonominya lumayan makmur di sini Sobat Ngeluyur. Nah ini mobil apa ini? Sigra. Nah seperti ini Sobat Ngeluyur. Kondisi di kampung terpencil Bande Alit. Ini anu apa Lantoro Bu? Dari video. Ambil dari mana ini Bu? Di kebun. Oh, dijual apa buat ya, makan sendiri? Kalau mau ada yang beli tuh ini dijual. Mau buat di sayur ini tidak habis semua ini. Ini mencari di kebun ini. Berapa itu Bu kalau satu? 2.500 satu bungkus plastik perabatan itu. Iya. Oh. Ini mencari jajannya anak cucu uang. Iya. Butuh uang. Iya. Apa yang jadi uang ini? Bantuan belum keluar ini, bingung nih. Oh, anu bantuan itu. Ya. Bulan 6 ya kita ke Dari Jember Bu. Oh. Tapi sekarang kan sudah diaspal lah jalannya Bu. Mana? Yang di situ yang di Iya depan. situ ke Sumber Gadong belum. Belum, Bu. Pantai kan belum. Oh Ini iya. kan juga belum. Iya nanggung Bu ya. Iya nanggung. Main dia gak ngena jadi bukan. Kalau Pak Endi yang enak. Lanjut Bu ya. Lanjut bulan 12 juga. Iya saya tadi loh. Kok cuma sampai sini kok nanggung Iya gitu. itu. Janjinya Pak Anu juga mau ngaspal. Kalau dari sini ke pantai 3 kilo. oh 3 kilo. 3 kilo tapi batu deh. Batu Bu ya. Batu Kira bilang turun. Ya rata-rata warga sini pekerjaannya itu Bu ya apa? Perkebunan ya di kebun. Ya. Yang ya nyadap sih. Upah hanya lupa misalnya aja tadi.
Deres. Deres. Iya. Bagian jurang, bagian rawat sengon kecil. Bagian yang nggak kerja, habis itu habis yang mau dikerjain ya libur. Iya, Oh, maksudnya habis itu nggak nyadar? Sudah dikerjakan itu sudah dikerjakan kalau tidak ada lagi gitu. Berapa bulan gitu biasanya? Apanya nggak ada pekerjaan gitu? Oh, 15 hari. Iya. Kadang-kadang orang itu kerjanya cuma 5 hari gitu. Oh, sistemnya itu karet apa dijual apa dapat upah dari pabrik? Ya dari PT upahnya kalau deres. Dihitung per apa, Bu? Dihitungnya. Kalau lihat dari contoh itu, Dek. Kalau contoh itu ada harganya. Oh. Per kilonya? Iya, kering. Oh, kering. Kalau basah enggak kering. 9.800 1 kilo. 1 kilo, Bu. Iya. Kalau hari Minggu 11.000. Kalau hari Minggu 11.000. Kalau enggak sama. Iya. Oh, berapa 9.000? Iya, hari biasa itu 9.800. Kalau hari Minggu 11.000. Oh, mahalan ya. Iya, wong libur waktunya di rumah. Oh iya, istilahnya kalau lembur itu. Iya. Kalau per orang mampu berapa kilo biasanya, Pak? Yang banyak lateknya itu. Kalau ya meskipun lebar lateknya kurang, tidak nyampe 32. Tapi rata-rata 30 itu ya, rata-rata. Rata-rata 27 kilo. Sampian yang drop tadi? Iya. Iya kan? Drop gila. Tak mau aja. Jadi bukan kata drone. Iya depan dengar. Oh, untung orang di sini punya jedeng semua. Dulunya ada drone itu anak saya. Enggak ada kelihatanmu di atas soalnya. Sekarang jarang yang ke sungai. Jarang ke sungai. Sudah punya kamar mandi ya? Iya, dulunya ke sungai semua. Di sini banyak punya roda 4, Bu ya. Kayaknya ekonominya makmur sini. Orang di sini kan banyak melihara sapi. Dari merawat sapi kalau di sini. Tiga. Kalau rawat 4. Jadi keluarnya itu dari kebun. Bukan dari kebun, dari sapi. Dari ternak, oh ya. Iya. Rawatnya tuh 4, bukan 2, bukan 1. Kambing enggak kambing? Enggak ada, jarang di sini. Orang 2 mungkin, kalau enggak orang 3. Soalnya sama-sama nyabet kan anggur sapi. Manusia anak kelompok Berarti kok ada jinak. Saya dulu pernah dengar cerita manusia kerdil gitu katanya. Di mana, Dek? Oh, memang ada Pak ya? Ada. Oh, Kalau nggak keliru ada di HP-nya anak saya. manusia kerdil. Iya. Banyak apa satu orang gitu, Pak? Kemungkinan apa 2 apa 1 di Pancer itu. Oh, Kan ada batu sudung tuh sebelah utaranya kan tempat Pancer pemandiannya orang di situ. memang orang, Mbak ya? Orang halus itu. Oh, makhluk halus. Halus. Oh, berarti tidak semua orang bisa lihat, Pak ya? Ya, pakai HP. Kan orang yang kena HP, nggak keliru orang mahasiswa. Oh, Itu. apa namanya siwil gitu katanya? Ya ada di foto di HP-nya anak saya tuh ada. Oh, Kalau di mana? Aduh, karena gua Jepang ada juga tuh. manusia kerdil, Pak? Ada bekas kaki. Kecil itu ya? Besar katanya ini. Kan mitos barang kayak itu. Oh, gitu. Barang mitos. Enggaknya saya nggak tahu, cuma katanya nih ada Ada, Pak. kaki banyak katanya. Hantu. Barang mitos. Kalau di Pancer ada. Oh, iya. Di HP-nya anak saya yang ada. Ayo ambil uang dulu yuk. Ya 2 aja bini. Tung dari Sarbaja.
Beberapa orang percaya Siwil atau manusia kerdil ini adalah bagian dari suku Oni, suku yang hidup terisolasi di hutan. Cerita tentang Siwil pertama kali muncul pada tahun 1984 ketika seorang aktivis kelompok Indonesia Hijau Jawa Timur menemukan jejak mereka di muara Sungai Nanggelan, Desa Wonoasri, Kecamatan Temburjo. Ia bahkan melihat langsung bagaimana Siwil berinteraksi dengan udang di sungai tersebut. Namun hingga kini masyarakat percaya bahwa hanya orang dengan kekuatan spiritual atau yang memiliki hubungan erat dengan alam yang dipercaya bisa melihat mereka. Siwil seringkali melarikan diri saat ada orang asing yang mendekat. Banyak warga setempat mengaku pernah melihat Siwil, namun bukti visual yang ada seringkali kabur dan tidak jelas. Hal ini membuat keberadaan mereka masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Meskipun begitu, kisah tentang Siwil terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Taman Nasional Meru Betiri. Oke Sobat Ngeluyur, tiba saatnya kita di akhir video. Semoga adanya video ini dapat dijadikan informasi, edukasi, ataupun hiburan bagi Sobat Ngeluyur semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.